Selamat siang, Ibu Maria Sinaga, selaku dosen saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani dari kelas AK 605, PJJ Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Saya mengambil materi di sesi 9, yaitu konsep transfer antar perusahaan, aset tidak lancar, dan jasa. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk di sesi 9 ini memahami transaksi afiliasi, berfokus tentang entitas konsolidasi, transparansi konsolidasi, yaitu menyajikan laporan keuangan gabungan seolah-olah berasal dari satu entitas tunggal. Eliminasi laba rugi, yaitu menghapus keuntungan yang belum terwujud bagi pihak eksternal atau pihak luar. Dan penerapan PSAK 65 memenuhi standar akuntansi laporan keuangan konsolidasi. Di sini saya memberi contoh studi kasus di PT Indofood tentang meliputi penjualan bahan baku antar wilayah, antar unit, penyediaan jasa transportasi dan logistik, peralihan produk pabrifikasi dan aset tetap. Selanjutnya, entitas konsolidasi dan hubungan afiliasi. Nah, perlu kita ketahui juga itu kan entitas konsolidasi itu satu kesatuan ekonomi tunggal yang berbentuk dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Jadi misal si induk perusahaan anak-anaknya banyak, itu di laporan konsolidasinya itu dianggap satu entitas. Nah, di sini ada gambar induk perusahaan, anak perusahaan A, lalu anak perusahaan B di sini. Nah, di sini ada garis putus-putusnya. Jadi, intinya itu seluruh panah transaksi internal di dalam garis putus-putus harus dieliminasi saat menyusun laporan konsolidasi. Jadi misal di induk perusahaan ini menjual sesuatu ke anak perusahaan A dan masih di dalam di dalam garis-garis ini, maka harus dieliminasi. Untuk prinsip eliminasi transfer antar perusahaan itu, mengapa sih harus dieliminasi? Nah, berdasarkan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian itu harus menyajikan posisi keuangan seolah-olah seluruh kelompok usaha tersebut dalam satu entitas tunggal. Oleh karena itu, semua saldo akun perusahaannya itu, transaksi penjualan, pembelian, beban internal itu harus dihapus. Hal ini berlaku sama baik untuk anak perusahaan yang memiliki 100% maupun sebagian. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat di alur figur 62 ini yang digambar ini. Di sini kan ada 3 tahapan ya, untuk T1, T2, T3 itu transaksi. Mari kita lihat untuk transaksi 1 itu ada pembelian senilai 10 juta, transaksi 2 itu senilai 15 juta, dan transaksi 3 itu penjualan senilai itu harusnya 25 ya. Maaf, 25 juta. Oke. Nah, saya bagi beberapa case untuk analisis realisasi labanya. Untuk case pertama, case A ini itu dijual ke pihak luar 25 juta. Barang berhasil dijual kembali ke pihak ketiga senilai 25 juta. Maka itu kan awalnya si 15. Jadi si 15 juta ini
dikurangi dengan PT dari PUV dari PT Induk ini kan beli 10 juta, dijualnya 15 juta, maka ada laba 5 juta. Lalu untuk yang POV dari sisi anak ini, dia kan tadi 15 juta ya. Nah ini maaf, ini harusnya 25, jadi ada untung 10 juta tuh, maka tadi untungnya 5 juta ditambah dengan 10 juta, total keuntungan besarnya itu 15 juta. Untuk contoh yang kasus A. Kalau berdasarkan kasus B itu barang tidak dijual kembali. Jadi misal di PTA itu tetap disimpan, misal masih stay barangnya itu masih stay di PT anak, jadi belum terrealisasi ke pihak luar, maka belum bisa diakui laba konsolidasinya. Untuk case C selanjutnya, pembelian awal 15 juta. Nah, PT Induk membeli awal 15 juta ditransfer tanpa nilai tambah, lalu PTA gagal menjual keluar. Ini berarti ikan belinya 10 juta dijual 5 juta, kan gagal belum sampai keluar, maka untuk PTA-nya itu belum bisa mengakui sebagai laba, di entitas konsolidasinya juga masih nol. Untuk yang kasus D itu penjualan eksternal bertahap. PT Induk transfer tanpa margin, PT Anak sukses menjual pihak ketiganya sebesar 25 juta. Jadi tadi yang posisinya kan di sini ya untuk si PT anaknya itu. Posisi di sini dia sudah menjual awalnya itu 15 juta dijual 25 juta, maka ada keuntungan 10 juta. Terus yang tadi di sini yang 5 jutanya itu maka bisa terrealisasi penuh karena sudah sampai yang beli itu pihak eksternal. Oke. Beralih ke transaksi antar perusahaan. Sifat jasa itu berbeda dari barang berwujud. Nah, ketika induk perusahaan itu memberikan jasa manajemen kepada anak perusahaan, pihak pembeli mencatatnya sebagai beban jasa. Nah, pihak penjualnya itu mencatatnya sebagai pendapatan jasa. Pada saat konsolidasi, kedua akun ini langsung menghapus karena manfaat jasa langsung habis dikonsumsi pada periode berjalan. Tidak ada jurnal eliminasi lanjutan pada periode berikutnya. Nah, tabel ini merangkum perbedaan krusial antara transfer jasa dengan aset tidak lancar. Nah, jasanya tadi kan langsung habis dikonsumsi ya, sehingga tidak memerlukan eliminasi di tahun berikutnya. Sebaliknya, untuk yang transfer aset tidak lancar itu seperti mesin, bangunan. Nah, itu berdampak jangka panjang karena adanya penyusutan atau depresiasi tiap tahunnya. Jurnal eliminasinya penyusutan ini harus dibuat berkala selama masa manfaat aset tersebut masih ada. Seperti itu. Lalu jadi kesimpulan dan poin kuncinya, untuk penyajian wajar mengeliminasi seluruh pendapatan dan beban antar afiliasi, mencegah overstate atau pencatatan berlebihan pada omset dan beban konsolidasi. Untuk integritas laba, keuntungan hanya boleh diakui ketika aset atau jasa berpindah dan terrealisasi kepada pihak luar entitas konsolidasi.
Dan yang ketiga itu kepatuhan standar. Nah, sesuai standar PSAK 65 itu tidak ada batasan apakah anak perusahaan dimilikinya itu 100% atau memiliki kepentingan non pengendali. Oke, saya mengambil studi kasus, contohnya PT Indofood Sukses Makmur. Studi kasus 1. Studi kasus 1, penjualan bahan baku antar unit. Nah, PT Indofood Sukses Makmur menjual bahan baku tepung terigu kepada salah satu anak perusahaannya dengan nilai transaksi 500 juta. HPP-nya itu 400. Maka kan berarti ada selisih ya di sini, ada laba 100 juta. Lalu si anak perusahaannya itu menggunakan seluruh bahan bakunya itu untuk proses produksi sampai akhir periode. Akhir periodenya itu belum menjual produk hasil produksinya pada pihak eksternal. Nah, pertanyaannya yaitu berapa laba internal yang timbul dari transaksi tersebut? Apakah laba tersebut boleh diakui sebagai laba konsolidasi? Bagaimana jurnal eliminasinya? Oke. Untuk laba internalnya berarti kan tadi 500 kurangi 400 hasilnya 100 juta, maka ada laba internal 100 juta. Nah, pertanyaannya kan 100 jutanya itu apakah boleh diakui? Nah, 100 jutanya itu belum boleh diakui sebagai laba konsolidasi karena itu kan bahan bakunya tersebut kan masih di dalam perusahaan ya, masih di anak perusahaannya, belum terjual ke pihak eksternal. Untuk jurnal eliminasinya di debit penjualan 500, bebannya 500. Lalu debit laba ditahan 100, persediaan 100. Selanjutnya untuk studi kasus 2 yaitu penyediaan jasa transportasi dan logistik. PT Indofood menyediakan jasa transportasi logistik kepada anak perusahaannya untuk mengirim produk dari pabrik ke pusat distribusi. Nah, selama tahun 2026, anak perusahaan itu membayar biaya jasa logistik sebesar 300 juta kepada induknya PT Indofood. Nah, si induknya itu PT Indofood itu biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan jasa tersebut 220. Berarti kan ada selisih ya. Di sini selisihnya berapa laba internal dari jasa transportnya itu, bagaimana pengaruh transaksi terhadap laporan laba rugi konsolidasi, dan jurnalnya bagaimana. Nah, laba internalnya hasilnya 300 kurangi 220 yaitu 80 juta sebagai laba internal. Dampak terhadap laporan konsolidasinya itu dari perspektif kelompok usaha secara keseluruhan jasa tersebut merupakan transaksi internal ya. Jadi si pendapatan jasa 300 juta itu harus dieliminasi. Beban jasa yang dibayarkan anak perusahaan juga harus dieliminasi. Ada laba internal 80 juta itu tidak dieliminasi. Nah, untuk jurnalnya debit untuk yang di sisi debitnya itu pendapatan jasa 80, di sisi kredit itu beban transportasi 80. Untuk studi kasus selanjutnya yaitu peralihan produk pabrikasi antar perusahaan. PT Indofood menjual produk hasil pabrikasi kepada anak perusahaannya itu 800 juta. HPP-nya 600. Nah, pada akhir tahun itu si anak perusahaannya itu masih memiliki 25% produknya sebagai persediaan, belum terjual ke pihak eksternal. Nah, pertanyaannya berapa labanya? Laba internalnya berapa? Laba yang belum direalisasikan ini berapa? Berapa laba yang dapat diakui dalam laporan konsolidasi, dan jurnalnya bagaimana.
Untuk laba internalnya berarti kan 800 kurangi 600, ada 200 juta. Nah, 200 juta ini semuanya itu belum dapat direalisasikan sebagai laba sebagai yang diakui konsolidasi, karena kan masih ada 25% produknya masih dalam bentuk persediaannya, belum dijual ke pihak eksternal. 25% kali 200 masih ada 50 juta. Laba yang dapat diakuinya berarti kan 75%-nya 150. Jadi untuk jurnalnya menyesuaikan untuk debit, di sisi debitnya itu beban atau HPP, di sisi kreditnya perusahaan persediaan senilai 50 juta. Untuk studi kasus 4 itu peralihan aset tetap. PT Indofood menjual sebuah mesin kepada anak perusahaan dengan harga 1,2 M. Nilai bukunya itu sebelum transaksi 1 juta. Anak perusahaan mencatat mesin tersebut sebagai aset tetap melakukan penyusutan selama 5 tahun. Itu kan ada selisihnya, berarti kan ada keuntungan internal yang timbul, itu berapa. Nah, keuntungan tersebut apakah boleh diakui dalam laporan konsolidasi? Bagaimana jurnal eliminasinya? Nah, jawabannya adalah keuntungan internalnya 1,2 M dikurangi 1 M, hasilnya 200 juta. Jadi PT Indofood itu mencatat keuntungan internalnya sebesar 200 juta. Untuk perlakuan konsolidasinya, jadi si 200 juta ini tidak boleh diakui dalam laporan konsolidasi karena secara kelompok usaha si Indofood ini belum menjualnya ke pihak eksternal. Jadi aset tersebut hanya berpindah dari satu perusahaan masih dalam satu grup itu. Nah, selain itu karena anak perusahaan mencatat aset berdasarkan harga transfer 1,2 M, maka nilai aset dan nilai dan beban penyusutan anak perusahaan menjadi terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai seharusnya menurut laporan konsolidasi. Untuk jurnal eliminasinya, di sisi debit itu keuntungan penjualan aset, di sisi kredit aset tetap. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi saya dengan studi kasus PT Indofood ini, kesimpulannya itu si PT Indofood dengan anak perusahaannya itu dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi menurut konsolidasi PSAK 65. Oleh karena itu, transaksi yang hanya terjadi di antara perusahaan dalam satu grup itu tidak boleh membuat kelompok usaha yang memperoleh keuntungan dari dirinya sendiri. Nah, prinsipnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Maria, itu transaksi yang terjadi di antara perusahaan dalam satu grup itu dihilangkan atau dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasi. Lalu di laba internal yang belum direalisasi itu harus dieliminasi. Nah, baru kapan si labanya itu baru diakui? Kalau berhasil transaksi dijual ke pihak eksternal. Tujuannya apa sih ada laporan konsolidasi? Nah, tujuannya agar laporan keuangan menyajikan kinerja keuangan secara wajar dan tidak menyesatkan. Baik, sekian presentasi dari saya menjelaskan tentang materi sesi 9. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih.